Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Kembali bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini, Kamis 23 April 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Pemerintah Kota Jakarta Pusat membongkar 38 bangunan liar di bantaran Kali Kerukut, Karet Tengsin. Penertiban yang melibatkan 320 personel gabungan ini merupakan tahap awal proyek normalisasi dan penataan kawasan. Warga ber-KTP DKI akan direlokasi ke rumah susun guna mengantisipasi kerawanan longsor dan menjamin kesejahteraan warga. Guna menekan pelanggaran lawan arah, Kelurahan Kebayoran Lama Utara membangun taman tertib lalu lintas di Jalan Bendi Raya 1. Lahan kosong yang sebelumnya kerap menjadi lokasi parkir liar, kini ditata dengan pemasangan pembatas serta rambu jalan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengendara, sekaligus meminimalkan potensi kecelakaan di kawasan tersebut. Pemprov DKI Jakarta bersama Basnas Bazis kembali membuka pendaftaran program 1000 Pramudi Mikrotrans Berdaya tahap 2. Program ini memberikan pelatihan dan kesempatan kerja inklusif bagi warga ber-KTP Jakarta berusia 22 hingga 45 tahun. Pendaftaran dibuka secara gratis hingga 25 April 2026. Melalui tautan s.id/Pramudi Basis 2. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Posisi Jakarta naik ke peringkat 71 kota global dan mengincar top 50 Global City. Tidak hanya mempersiapkan infrastruktur fisik dan sumber daya manusia, tetapi juga menjalin kerjasama dengan kota-kota global lainnya. Tidak main-main, bahkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung langsung terbang ke 4 negara Asia untuk memperkenalkan wajah baru ibu kota di mata internasional. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan kunjungan kerja ke 4 negara Asia, di antaranya Taiwan dan pusat teknologi kota Shenzhen di Tiongkok. Pramono diagendakan bertemu dengan wakil wali kota Shenzhen, Tao Yongxin, untuk menandatangani perjanjian kerjasama Sister City. Shenzhen merupakan kota ketiga Tiongkok setelah Beijing dan Shanghai yang menjalin kerjasama Sister City dengan Jakarta. Kerjasama ini akan memperkuat hubungan internasional sekaligus menjadi ruang berbagi praktik baik antar kota, terutama dalam mendorong pembangunan yang lebih maju dan berkelanjutan. Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menjelaskan, kunjungan ini akan membawa dampak positif bagi pembangunan Jakarta ke depan. Ada 4 negeri yang beliau kunjungi karena memang pertama adalah ke China, kemudian ke Korea, dan terakhir ke Kyoto. Beliau sebagai pembicara di Kyoto, di University of Kyoto, tentang Jakarta. Ya, mudah-mudahan pasti akan membawa hasil yang baik. Setelah menyelesaikan seluruh agenda diplomasinya, Gubernur Pramono Anung dijadwalkan kembali ke tanah air pada 29 April mendatang. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Masih soal ikan sapu-sapu lagi nih. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta menyebut, hasil tangkapan operasi ikan sapu-sapu di 5 wilayah kota mencapai lebih dari 10 ton. Wow, angka yang cukup fantastis ya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan sejumlah opsi pengolahan ikan tanpa mencemari lingkungan. Salah satunya melirik metode Brazil dengan menyulap ikan sapu-sapu menjadi bahan bakar arang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan rencana untuk mencari solusi komprehensif dalam menangani ledakan populasi ikan sapu-sapu di Jakarta. Jumlah tangkapan ikan sapu-sapu yang diperkirakan bakal terus bertambah, memaksa pemerintah untuk mencari solusi terbaik untuk penanganan limbahnya. Tidak sekedar dikubur, tapi juga menjadi produk bermanfaat. Salah satu usulan yang tengah dikaji adalah mengadopsi cara Brazil yang berhasil mengubah ikan invasif ini menjadi komponen lain seperti arang. Ada usulan sementara, ini pernah dilakukan oleh Brazil
bahwa ternyata ikan sapu-sapu ini di Brasil juga menjadi permasalahan. Tapi ternyata dia bisa menjadi komponen lain. Itu bahkan bisa menjadi arang. Selain wacana pemanfaatan, Pemprov DKI juga merespon kritik dari MUI terkait prosedur penanganan ikan sapu-sapu. Rano menegaskan hal ini menjadi bahan evaluasi dan ke depan prosedur akan diperbaiki dengan memastikan ikan sudah mati sebelum ditangani lebih lanjut. Langkah tegas ini tetap akan dilanjutkan demi menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas air di seluruh sungai Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Ada kabar baik nih untuk warga Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggratiskan pajak atau memberikan diskon pajak hingga 100% untuk rumah dengan NJOP di bawah 2 miliar rupiah. Ada juga kebijakan insentif PBB P2 untuk tahun 2026 dengan keringanan pembayaran hingga 10%. Nah, nggak cuma diskon pajak, ada juga penghapusan sanksi administrasi juga diberikan guna meringankan beban ekonomi warga Jakarta. Bagaimana kebijakannya? Simak informasi berikut. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Salam Berita Jakarta.